Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya. Kenalkan, nama saya adalah Timothy Jaya dari kelompok 4. Pada kali ini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempresentasikan dan memberikan penjelasan mengenai penugasan besar mata kuliah sistem operasi. Silahkan perkenalan teman-teman. Baik, selanjutnya perkenalkan. Nama saya Imadi Dwi Wiryawan Aditya dengan NIM 1030-123-00-142. Kenalkan, nama saya Wurna Jamalia dengan NIM 1030-12-300-265. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Lakazdan Sasti Kintara dengan NIM 1030-123-00326. Baik, selanjutnya presentasi akan dimulai dengan penjelasan. Instalasi Ubuntu dan Oracle. Saya akan mendemonstrasikan cara install Ubuntu dengan Oracle VirtualBox-nya. Jadi untuk Oracle-nya itu bisa di-download lewat Google. Ini pakai link yang ini, tinggal dipencet aja, kemudian download. Dan yang Windows host-nya, nanti akan langsung ke download seperti ini. Kemudian untuk yang Ubuntu-nya itu bisa lewat Google juga, cuman untuk di sini saya pakai yang dari praktikumnya. Di sini masih versi 22, setahu saya yang terbaru tuh versi 24. Nah, setelah di-download dua-duanya, ini VirtualBox itu langsung dibuka aja. Nah, kemudian pas awal tampilan tuh ini dua belum ada karena masih baru kan. Nah, jadi untuk nambahin ininya, si Ubuntu-nya itu tinggal pencet baru aja. Kemudian misalnya namanya tuh Ubuntu Sysop. Nah, yang ini tuh, yang ISO-nya itu kita pilih dari si Ubuntu tadi yang udah di-download. Jadi, yang ini, tadi yang udah di-download Ubuntu-nya. Dibuka aja. Kemudian setelah itu yang bagian instalasi tak terdampingi, nah ini tuh buat login ke Ubuntu-nya. Jadi misalnya namanya Najwa. Kemudian kita buat password. Nah, ini setelah itu yang perangkat kerasnya kita ubah. Nah, ini tuh disesuaikan sama masing-masing laptop. Dia RAM-nya bisa nyampe mana. Misalnya kita ubah jadi 4096 GB. Dan yang ini tuh 4. Jadi ini disesuaikan sama laptop masing-masing. Biasanya tuh yang ini 4. Nah, setelah itu yang ini disesuaikan juga sama penyimpanan masing-masing. Nah, biasanya yang normalnya tuh adalah 20 GB. 20 GB atau ya. Nih. Kemudian selesai. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Dia lagi loading. Jadi ini ditunggu aja karena ini masih loading. Biasanya agak lama. Nah, jadi nanti dia bakal nge-install gitu. Ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama buat install di sininya. Jadi tinggal ditunggu aja sampai dia selesai install. Jadi kalau misalnya ini udah selesai, nanti tampilannya tuh seperti ini. Nah, ini kita masukin password tadi yang udah kita bikin di bagian awal. Terus tinggal di enter aja. Nah, nanti setelah diinstal yang bagian di sini tadi yang ada kotak gininya, itu nanti nampilin ini setelah selesai. Nah, ini bisa udah dibuka, terminalnya udah bisa seperti ini. Sekian dari saya, dari salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manajemen pengguna dan grup. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke sini, kita harus mempersiapkan terkait Linux-nya terlebih dahulu. Seperti video yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membuat penggunanya dulu. Jadi penggunanya di sini bisa kita buat dengan menjalankan perintah sudo add user dengan nama penggunanya. Nah, seperti ini contohnya. Kita enter. Nah, karena kita menjalankan perintah sudo di sini, perintah sudo itu berfungsi untuk memberikan hak istimewa yang lebih tinggi. Ya, kalau di Linux itu contohnya seperti root. Jadi di sini kita harus memasukkan passwordnya, yaitu sini.
Maaf, salah. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password lagi yang baru untuk si user yang bernama Ditya ini. Jadi kita tinggal masukkan saja password, yaitu bebas ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada notifikasi yaitu bad password. Jadi kita diminta mengulang. Tapi karena ini demo dan passwordnya bebas, jadi kita nggak apa-apa masukkan saja password tadi. Nah, setelah kita membuat password, kita bisa diminta untuk memberikan full name, data-data lain terkait user ini. Nah, kita bisa skip saja dengan memencet enter. Di sini juga bisa kita enter, dan juga kita enter. Nah, setelah informasi yang selesai diisi, kita bisa memberikan Y besar untuk yes, jika informasi benar. Nah, kemudian untuk mengecek apakah user ini sudah dibuat, kita bisa menggunakan ls/home. Nah, di sini sudah terbentuk ya new Ditya, dan di sini direktori utama tadi kita ada file-file untuk user rootnya, dan di sini new Ditya adalah sebagai user yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kepada 3 user lain, karena di sini disuruh minta 4 user ya. Jadi kita menambahkan 3 user. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya cepatkan saja. Oke, jadi saya sudah membuat 3 user lain. Jadi untuk mengecek apakah user itu sudah ada, kita gunakan ls/home. Nah, di sini sudah terbentuk ya 3 user lain di sini. Dan ini user satu lagi. Jadi sudah ada total 4 user. Nah, kemudian hal yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat grup untuk user-user ini. Jadi kita lakukan sudo kembali dengan perintah sudo group add new group. Nah, new group ini adalah nama untuk grupnya. Jadi kita enter saja. Nah, untuk mengecek apakah grup ini sudah dibuat atau belum, kita bisa menggunakan perintah yaitu chat slash etc slash group type grab nama grupnya new underscore group. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada nama grupnya, dan ini X inilah passwordnya, dan 1500 adalah untuk ID grupnya. Kemudian, untuk memasukkan usernya ke dalam grup, kita bisa menggunakan sudo usermod. Nah, usermod di sini kita bisa menggunakan sebagai bentuk seperti rootnya, jadi sebagai otoritas tertinggi min A. Min A itu untuk append, jadi kita bisa menambahkan pengguna ke grup tanpa mengubah grup yang sudah ada, dan G itu untuk grupnya. Untuk menambahkan pengguna yang inginkan ke grup yang mana gitu, jadi ke new group. Group. Dan nama penggunanya misalnya new underscore di ya gitu. User mod again. Oke. Nah, hal ini juga kita lakukan kepada 3 user lain. Di Reno, di sini, di sini, di mod. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah ini, kita bisa melihat, misalnya kita clear dulu deh. Nah, kita bisa mengecek pengguna-pengguna siapa saja yang sudah ada dalam grup dengan menggunakan get 10 group dan nama grupnya new group. Nah, di sini di dalam new group itu sudah ada passwordnya ya tadi X, dan juga ID-nya itu 1005, dan di sini ada user-user yang ada di dalamnya. Jadi ada New Ditya, Reno, dan Ode dan Timot. Nah, di sini mungkin kita dapat mengecek kita mungkin ingin mengecek untuk otorisasi atau hak akses yang dapat dipunyai oleh setiap user. Misalnya kita menggunakan sampel New Reno deh. Jadi kita bisa menggunakan eh, ls min ld
ls min ld. L itu artinya long list format. Jadi bentuk ls-nya ini atau read file-nya ini atau menampilkan list dari file ini akan digunakan dengan long list gitu. Dan D itu adalah directory. Slash home slash usernya tadi new reno. Nah, di sini kita bisa mengakses ya. Di sini sudah muncul ya kode-kodenya. Di sini ada D, ada 7 kode. Jadi D, D itu adalah untuk, mohon maaf ada 9 ya. Dan tambah 1 ada 10 jadi. Jadi D itu untuk directory, R 3 digit ini untuk owner, dan R di sini untuk group, dan di sini untuk other. Other itu yang lain antar selain group dan juga owner. Jadi di sini misalnya kita ingin merubah dia agar si otorisa ot- out- hak akses ya, mohon maaf, untuk hak akses dari New Reno ini agar menjadi eh, dia bisa memiliki akses untuk write dan read. Jadi R itu artinya read dan W itu artinya write. Dan kalau strip ini artinya dia tidak memiliki akses gitu. Nah, jadi untuk mengubah hak aksesnya kita bisa menggunakan chmod. Oh, mohon maaf, kita menggunakan sudo lagi. Sudo chmod. Misalnya di sini untuk ownernya itu 0, 5, dan 0 gitu. Slash home, slash new. Nah, kemudian kita dapat melihat hak aksesnya. Nah, di sini Reno itu ternyata dia sudah tidak memiliki akses untuk owner dan dia bisa menggunakan read. Di sini read dan juga di sini tidak memiliki akses untuk write dan juga X di sini untuk execute. Jadi dia bisa menggunakan read dan execute. Sisa di sini dia tidak bisa melakukan untuk order. Order itu tidak bisa melakukan modifikasi file ini. Kemudian di sini itu di chmod itu memiliki 3 digit angka. Yang pertama itu adalah owner. Nah, di sini bernilai 3 ya. Owner itu bisa melakukan 3 hal. Kemudian di sini untuk grup, di sini jadi 3 grup itu untuk owner, dan di sini adalah untuk other. Sini other. Jadi kombinasinya itu adalah 1 sampai 7 sebenarnya. Nah, jadi dari dari 0, mohon maaf, 0 sampai 7. Jadi jika 0 di sini itu berarti tidak memiliki izin sama sekali. Jika 1 itu adalah memiliki untuk execute, jadi 1 untuk execute, 2 itu adalah untuk write, 4 itu adalah read. Nah, sisanya itu adalah gabungan. Misalnya kita 3. 3 itu artinya adalah execute dan write gitu. Jadi dan 5 itu kalau kita masukkan 5 di sini itu artinya di grupnya itu adalah execute dan read seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk manajemen pengguna hak dan grup. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menggunakan fitur snapshot dan juga restore pada VirtualBox. OS yang saya persiapkan adalah Ubuntu. Jadi, gimana sih cara kerja dari si snapshot dan restore ini? Nah, si snapshot itu fungsinya seperti dia itu seperti mengcapture kondisi OS pada saat kita mengcapture momen tersebut. Jadi, misalnya saya berada dalam um, kondisi OS seperti ini ya. Setelah itu saya mencoba untuk melakukan snapshot. Di sini saya akan menamakan snapshotnya dengan kondisi original. Nah, oke nih, jepret. Nah, ntar di sebelah kanan atas tuh bakal ada notifikasi yaitu taking snapshot. Itu tinggal ditunggu aja sampai dengan selesai. Loadingnya udah kelar. Ini bisa langsung kita uji coba aja. Caranya gimana untuk uji cobanya? Karena cukup mudah, yaitu kita akan melakukan perubahan pada si Ubuntu-nya. Perubahan yang paling dasar aja deh, kita coba untuk
em, mengubah wallpapernya deh. Kita ubah dengan jadi seperti ini. Terus kita coba membuat sebuah folder baru, yaitu coba. Oke, nah seperti bisa kita lihat di sini ya. Di sini kita sudah merubah wallpapernya dan juga kita menemukan sebuah folder baru. Nah, gimana em, kita menunjukkan fungsi dari si restore-nya? Nah, caranya gini, kita matiin dulu si OS-nya. Nah, kalau udah kita pergi ke snapshot. Nah, kan ini terlihat ya, ada kondisi original atau snapshot yang kita ambil tadi. Jadi tinggal kita restore. Restore. Nah, jalankan lagi. Nah, ini bakal ada notifikasi restoring, yang mana mengindikasikan bahwa si OS ini berhasil melakukan restore terhadap snapshot yang sudah kita ambil tadi. Nah, bisa terlihat kita kembali lagi ke original state dari OS yang kita punya ini. Ya, bisa dilihat folder yang tadi kita buat itu uji coba nggak ada, wallpaper juga nggak ada. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi snapshot fungsinya untuk menyimpan ini state yang sedang dijalankan oleh si OS-nya. Lalu kalau restore itu ya gunanya untuk mengembalikan kondisi ke state original yang kita capture. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi jaringan. Nah, jadi kita akan menunjukkan cara mengkonfirmasi jaringan agar mesin virtual dapat mengakses internet. Nah, pertama-tama kita ke setting dulu nih dari VirtualBox-nya. Nih, setting. Nah, udah itu kita ke network. Nah, sudah itu kita di adapter satunya eh attach to-nya NAT sama di checklist enable network adapter. Nah, udah itu kita bisa mengakses internet. Baiklah, udah setelah itu kita coba buktikan ya masuk ke Ubuntu-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah itu kita masukkan password seperti apa biasa. Kita masuk ke Ubuntu-nya. Agak lama ya. Nah, jika sudah masuk ke Ubuntu, kita bisa ngecek internet melalui terminal. Kita ketiknya terminal. Nah, caranya kita mungkin cara simpel aja, yaitu ping google.com, sorry. Oh, jika muncul seperti ini, maka kita sudah bisa akses ke internet. Kita contohkan ke Firefox misalkan. Ya, kita agak lama nih, lumayan. Nah, kita skip dulu. Agak berat kayaknya di laptop saya. Nah, misalnya kita masuk YouTube nih. Nah, sudah bisa kebuka YouTube, berarti sudah nyambung ke internet ya. Tapi sini agak jelek aja internetnya mungkin ya. Jadi agak lama tuh. Sip. Nah, jadi eh, bagaimana sih poin keduanya dari yang kelima itu adalah bagaimana mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya. Nah, jadi karena kita pakai menggunakan mode jaringan NAT, cara kerjanya itu VM tuh menggunakan adaptor virtual NAT untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui host. Nah, host bertindak sebagai perantara antara VM dan internet seperti itu. Baik, langsung aja kita ke yang ke-6, poin ke-6 yaitu konfigurasi firewall dan aturan aksesnya. Nah, pertama biasa kita buka terminal dulu. Kita clear dulu aja. Nah, awal-awal
untuk firewall, kita install dulu firewallnya kalau udah ada. Jadi kita cek dulu deh apakah firewallnya udah ada. Jadi dengan cara sudo wfw status. Kalau kita masukin password biasa, setiap sudo itu pasti, statusnya inaktif, berarti udah ada nih. Berarti kita aktifin dulu dong, sudo wfw enable. Firewall aktif, baru kita tulis lagi sudo wfw status. Nah, kalau mau kita statusnya lebih detail lagi, kita pakai tambahin bentar, verbose kalau nggak salah namanya. Verbose. Nah, ini lebih detailnya lah intinya. Nah, kita fokuskan aja. Nah, lanjut ke poin yang kedua adalah terapkan konfigurasi firewall untuk meningkatkan keamanan. Terus berikan beberapa contoh penerapan aturan pengaksesan, misalnya memblokir atau mengizinkan koneksi ke port tertentu. Nah, kita mungkin mulai dari ini aja ya. Mengizinkan akses ke port tertentu deh. Kita mulai dari situ aja kali. Nah, jadi kalau untuk mengizinkan kepada akses tertentu tuh kita menggunakan sudo wfw allow misalkan 80 deh. Nah, kalau kayak gini berarti udah bener nih, rule-nya udah di-update. Jadi di mana wfw allow 80 itu kita tuh mengizinkan koneksi masuk ke port 80. Nah, port 80 itu apa sih? Ya biasanya tuh untuk protokol HTTP. Nah, seperti itu. Misalkan lagi nih, sudo wfw allow berapa ya? 443. Nah, ya ini hampir mirip lah, orang cuma beda portnya doang kita memberi aksesnya ke siapa. Nah, terus yang kedua tuh untuk memblokir akses ke port tertentu. Yaitu pakai sudo wfw deny 80 misalnya. Nah, di sini tuh deny wfw deny 80 itu menolak semua koneksi masuk ke port 80. Nah, biasanya digunakan untuk server aplikasi atau layanan pengembangan. Seperti itu. Nah, terus ada juga sudo wfw allow 22 TCP. Nah, kalau wfw allow 22 TCP itu kita tuh mengizinkan koneksi masuk ke port 22 kan, udah pasti. Nah, tapi khusus untuk protokol TCP. Ya, biasanya TCP itu digunakan untuk SSH seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga bisa membatasi akses berdasarkan IP. Misalkan sudo wfw allow from, misalkan IP-nya 192.168.1.100. Itu kita tambahin to any port misalkan 3306 deh. Nah, kalau ini tuh kita mulai bahas dari allow from IP-nya nih. WFW allow from nama IP-nya 192.168.1.100. Nah, ini tuh kita tuh hanya mengizinkan koneksi masuk dari IP sini, IP tadi. Nah, sedangkan tuh any port 3306, jadi aksesnya itu diizinkan hanya ke port 3306 si koneksi ini tuh. Nah, biasanya tuh server 3306 itu digunakan oleh server database MySQL seperti itu. Lalu udah ya. Langsung poin terakhir yaitu poin terakhir itu jelaskan pentingnya aturan firewall dalam konteks keamanan sistem virtual. Nah, jadi kalau pentingnya aturan firewall dalam keamanan sistem virtual itu, pertama tuh keuntungannya itu mengontrol lalu lintas jaringan. Nah, jadi firewall ini memungkinkan kita
untuk menentukan port mana yang dapat menerima koneksi masuk dan port mana yang harus diblokir. Lalu yang kedua bisa juga mencegah serangan berbasis jaringan. Nah, kalau kita membatasi akses juga ke port tertentu, maka kita bisa kayak membatasi mencegah serangan seperti kayak brute force, port scanning. Nah, lalu yang ketiga ada melindungi mesin virtual. Nah, firewall itu memastikan bahwa mesin virtual atau VM hanya dapat diakses sesuai aturan yang ditentukan sehingga mengurangi risiko eksploitasi. Lalu yang terakhir itu ada memastikan isolasi. Nah, dalam lingkungan virtual, firewall membantu menjaga isolasi antara VM satu dengan yang lainnya, termasuk dari host. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.